Assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman, bareng saya pastinya di channel Novan JK. Untuk kesempatan kali ini aku mau membuat video tentang bagaimana cara yang efektif ataupun cepat untuk menghafal kosakata ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ada waktu untuk menunggu ujian, nah ini bisa dipraktekkan, ataupun yang masih belajar ini nanti kalian praktekkan, mungkin bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, seperti apa sih cara yang efektif untuk menghafal kosakata bahasa Korea? Sebelum kita bahas, pastikan dulu kalian subscribe channel ini biar lebih berkembang dan bisa bermanfaat buat semuanya. Dalam materi ujian bahasa Korea itu kebanyakan diambil dari textbook yang ada di IPS Korea ya. Nanti itu kalian bisa kumpulkan, kalian bisa ringkas apa-apa yang perlu kalian hafalkan ya teman-teman ya. Oke ya, sekarang adalah cara yang pertama. Yang pertama, kalian harus mencatat. Nah, jadi kalian harus mencatat dulu kosakata yang kalian butuhkan. Nah, biasanya untuk yang berhubungan dengan dunia kerjaan, terus kehidupan sehari-hari dan kebudayaan di Korea tentunya. Jadi apa saja kosakata keseharian yang sering digunakan itu kalian catat dalam buku, buku catatan kecil ataupun catatan yang buku yang biasa. Itu bisa kalian catat sendiri. Jadi kosakatanya itu dicatat dan artinya saja ya teman-teman ya. Jadi jangan ditulis latihnya, misalkan Mogda ataupun Mogo. Nah itu jangan ditulis latihnya MOGO. Nah itu jangan ditulis itunya, tapi langsung artinya aja, makan gitu ya. Jadi tulisan Hangul sama artinya aja, nggak usah tulisan latinnya ataupun bacaan dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau misalkan cuma dihafal di HP misalkan ya, misalkan di HP nggak dicatat, nah ini nanti pasti lama hafalnya. Lebih cepat kalau ditulis. Ya, itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu dihafalkan sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi dihafalkan itu juga kalau bisa kalian target juga, misalkan sehari kalian bisanya berapa ya, 20 itu jangan sekaligus ya, misalkan pagi langsung 20, itu nanti kalian ini apa banyak lupanya. Jadi kalian bertahap, misalkan pagi kalian 5 dulu, dihafalin 5 kosakata sama artinya itu ya. Kemudian siang dihafalin juga 5 kosakata, tadi kan ada enteng. Kemudian agak sore, nah itu 5 lagi, nah, 5 kan mudah ya, itu 5 lagi jadinya kan udah 15. Terus malam tambah lagi 5 lagi, jadinya kan sehari bisa dapat 20 hari. Jadi misalkan sehari dapat 20, sebulan bisa dapat sekitar 600 kosakata ya teman-teman. Itu baru 20. Misalkan kalian bisa menghafal 30 ataupun 40 kosakata, nah itu pasti lebih banyak lagi, sebulan bisa ribuan kosakata. Jadi yang dihafalin materi kehidupan sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, kita lagi ngapain, kita mau kemana, sekarang jam berapa, nah, semua yang ada di materi textbook itu ya. Jadi hampir sama dengan kehidupan sehari-hari kita. Dalam menghafal sedikit demi sedikit, kalian bisa menggunakan metode itu dibaca berulang-ulang. Nah, bisa kalian misalkan satu kata dibaca berulang-ulang, nanti otomatis kalian juga lama-lama udah hafal sendiri ya. Kemudian ada juga dengan metode ditempel, misalkan barang pulpen ataupun buku ataupun pintu, nah itu ditempel tulisannya apa, terus pas makan ditempel itu artinya apa, hasilnya apa, nah, itu tempel di setiap tempat kira-kira kalian sering lalu lalang ataupun sering nongkrong. Itu juga bisa dengan metode pembayangan. Jadi bagi teman-teman yang suka membayangkan ataupun imajinasinya tinggi, nah ini kalian bisa membayangkan hampir mirip ataupun persamaannya itu hampir mirip dengan kondisi sekitar kita. Misalkan buku ya teman. Nah buku dalam bahasa Korea itu adalah cek. Nah cek di Indonesia itu kan kita
tahunya itu yang di bank itu. Nah itu cek. Nah cek itu kertas. Nah berarti cek itu buku ya. Tulis seperti itu. Kemudian ataupun apalagi ya, tembok. Nah misalkan tembok itu kan biok. Nah itu bisa kalian bayangkan juga kalau orang Jawa itu gebyok. Nah gebyok itu kalau belum tahu itu yang di rumah-rumah Jawa kuno itu ada gebyok, dari pintu itu dari kayu semua itu ya. Ge adalah itu, byok tembok. Nah, jadi gebyok diasumsikan seperti tembok. Nah gebyok, nah, ini tembok itu, nah hampir itu kan gebyok. Jadi kalian bisa imajinasikan sendiri ya teman-teman ya, seperti apa ataupun mirip nama siapa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang ketiga itu kita senantiasa menambah ataupun mempercepat bacaannya, jadi memperlancar bacaan kita membaca. Misalkan ada kalimat ataupun soal cerita, nah itu kita baca. Misalkan biasanya kita terbata-bata bacanya, satu soal itu 20 detik, nah itu kita ringkas, kita cepetin lagi menjadi 10 detik. Jadi kalian bisa membaca dengan lancar, juga bisa memahami isinya ya. Keempat itu kita dalam kondisi santai ataupun pikiran kita itu santai ya teman-teman. Nah ini posisinya di mana? Nah ini bisa di mana aja. Misalkan pulang kerja kalau udah capek istirahat bentar, habis itu kita bisa ngafalin. Ataupun kita ada di WC. Jadi kalau di WC daripada nongkrong lihat HP, nah lihat Facebook, lihat update status, nah itu bisa kita hafalin ataupun kita tempel tulisannya di WC itu ya. Jadi kita tempel di WC jebret, nah, di depan kita itu. Jadi kita ngomong ke depan itu kita udah melihat bacaan ataupun kosakatanya sama artinya ya. Jadi kita daripada pikiran melayang kemana-mana, kita di situ bisa nempelin dan sekaligus tanpa sadar bisa menghafal. Yang kelima adalah sering latihan teman-teman. Nah ini sering latihan ini kita bisa dengan cara berlatih soal-soal. Nah, itu kita soal di textbook itu juga ada, di website EBS KKN itu juga ada, ataupun dari LPK teman-teman semua itu pasti ada latihan-latihan itu, sering latihan itu. Nah selain itu kita juga bisa memperlancar dengan mendengarkan lagu-lagu ataupun bisa nonton film-film. Nah, itu cuma tambahan aja ya, itu bisa memperlancar, jadi untuk tambahan aja. Jadi itu tadi ya teman-teman, cara yang cepat untuk menghafal kosakata bahasa Korea. Jadi bagi teman-teman yang masih belajar, tetap semangat belajarnya, yang sudah ujian dan sudah lulus tetap sabar dan tetap berdoa supaya nanti proses kedepannya bisa lebih lancar dan bisa bekerja di Korea. Bagi yang masih belajar dan menunggu tes, semangat belajarnya, semoga tes kalian bisa lulus dan bisa juga cepat lancar bisa bekerja di Korea. Oke ya, sampai di sini dulu videonya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah ataupun info ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.